Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas seputar artis dan juga jeratan narkoba. Pak Anang, kalau kita melihat ada beberapa kasus artis begitu yang pernah terjerat narkoba. Nah, bagaimana dengan kasus artis tadi Pak Anang sempat menyebutkan kalau sudah direhabilitasi harusnya tidak perlu lagi di penjara begitu. Tapi ada beberapa kasus artis, contohnya yang baru-baru ini Ridho Roma begitu Pak. Itu sudah menjalani rehabilitasi tapi masih harus menjalani sisa hukuman. Itu seperti apa sih Pak? Ya, itu keprihatinan saya. Karena memang Ridho ini adalah penyalahguna bukan pengedar. Penyalahguna itu hanya dihukum rehabilitasi. Hanya dihukum rehabilitasi. Sama kok dihukum penjara sama dihukum rehabilitasi menurut Undang-Undang Narkotika. Sama. Jadi ngapain harus dihukum penjara? Jadi memang harusnya kalau sudah rehabilitasi saja begitu? Rehabilitasi saja. Contoh, kalau dipaksa hukum penjara, Jennifer Dunn 3 kali dihukum penjara. Nggak ada manfaatnya. Masih mengulangi. Iya, karena sakit adiksinya tidak disembuhkan. Baik. Iya kan? Ya. Dan yang kedua dihukum penjara, ketiga hukum penjara. Nah, ini sesungguhnya adalah peran Kementerian Kesehatan. Pengulangan saja. Iya, keren Kementerian Kesehatan harus teriak. Kenapa Jennifer Dunn ya kan kok di penjara terus-terus? Emang kebanyakan duit negara ini ngukum orang, ya kan? Saenake dhewe kan gitu tuh. Baik. Iya. Mas Polo, pengalaman Mas Polo, apakah memang di rehabilitasi itu sama seperti di penjara, cuman lebih disembuhkan atau seperti apa, Mas? Maka yang terjadi pada saya sampai 2 kali. Karena saya tidak pernah mengalami proses rehab. Di zaman saya itu, kalaupun toh ada fasilitas rehab, tapi belum terlalu mengemuka. Baik. Maka di kasus yang pertama, sebagai orang sakit saya ini tidak diobati, ya kan? Tapi di penjara. Lah, di penjara ketemunya obat, tapi bukan obat yang menyembuhkan, tapi obat yang membuat menjadi-jadi. Menjadi pecandu tambahan gitu loh. Maka ada istilah, kalau seseorang yang kedapatan sebagai penyalahguna, yaitu tempatnya tobat dan berobat, ya kan? Tapi kalau nanti yang harusnya sebagai penyalahguna ini masuknya ke penjara, yang pertama selain membuat over kapasitas penjara, di penjara siapa yang mau ngobatin? Gitu loh. Nah, maka yang terjadi akan ada pengulangan seperti itu karena orang sakit belum sembuh dan belum disembuhkan. Di penjara itu siapa yang mau menyembuhkan? Baik. Gitu, Mbak. Berarti memang ini 2 hal yang berbeda yang harusnya menjadi artinya begini, ya? Nunung itu kalau di penjara, ya kan, nanti di penjara pasti relapse. Karena kalau tidak, Nunung akan menderita sakit semacam Sakau. Baik, jadi ini memang harus benar-benar jeli begitu ya Pak, antara pengedar yang memang harusnya dipenjara mendapatkan hukuman dan juga korban dalam tanda kutip yang memang harus disembuhkan dari penyakit kecanduannya begitu. Kemudian upaya yang harus dilakukan ketika sudah relapse, sudah berkali-kali. Apa hal yang harus dilakukan pertama kali Pak? Maksudnya upaya apa lagi? Upaya untuk supaya tidak terjerumus lagi seperti itu. Memang harus direhabilitasi. Iya kan? Tapi ini kan sudah terlanjur, ya kan? Nunung ini sudah terlanjur ditahan. Baik. Dan ini menurut saya sedikit melenceng dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika, ya kan? Oleh karena itu, ya upaya bagaimana ke depan tidak terjadi lagi penyalahguna di penjara. Baik. Ditahan di tingkat penyidikan, ditahan tingkat penuntutan, kemudian dihukum penjara. Gimana ke depan? Ini harus ada satu kata ini. Baik. Ya, antara undang-undang dan pelaksanaannya. Saya menyadari ini karena memang Undang-Undang Narkotika ini tidak dipelajari di sekolah hukum. Itu, kan? Sehingga banyak yang tidak memahami rohnya Undang-Undang Narkotika. Baik, Mas Polo, mungkin sedikit tambahan untuk kepada teman-teman artis untuk jangan lagi adanya berulang kasus-kasus seperti ini begitu. Stop narkoba. Ya, stop narkoba. Sederhana. Kita harus hidup punya komitmen. Ya, komitmen yang paling pasti kita komit sama Tuhan. Karena kalau kita hidup masih takut Tuhan, ya mudah-mudahan kita nggak akan lakukan itu. Ya kan? Terus yang kedua, komitmen dengan diri sendiri dan komit dengan lingkungan kita. Bagaimana kita kepingin hidup sehat? Bagaimana kita bicara stop narkoba? Nah, ini khusus untuk
mereka yang sehat. Tapi orang yang sedang mengkonsumsi narkoba tidak bisa hanya dengan kalimat stop. Baik. Harus wajib direhabilitasi. Orang tua punya kewajiban merehabilitasi anaknya. Kalau tidak, orang tua diancam dengan hukuman kurungan 6 bulan. Jadi semua punya kewajiban untuk merehabilitasi penyalahguna. Bandarnya, pengedarnya harus dihukum seberat-beratnya. Tidak hanya dengan pasal pengedar, tapi dengan pasal pencucian uang, supaya mereka tidak berdaya. Baik, ini jadi semoga saja ya ketika kita menemukan saudara terdekat atau siapa, ketika memang ada indikasi kita mencurigai ada ke narkoba, itu harus direhabilitasi sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Pak Anang, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Amin. Pak Aspolo juga terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan bisa berguna bagi Anda. Saya Ruth Maria Tiara, pamit undur diri. Sampai jumpa.